Pendengar yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, dan karunia hidayah, sehingga kita masih dimampukan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk menunaikan umul ibadah, ini sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Insyaallah, amin. Itulah amalan yang paling disukai Allah, yakni amalan berjamaah sholat 5 waktu di masjid sebagai amalan khas yang pertama nanti ditanya di yaumil hisab. Itu adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Insyaallah, amin. Inilah daripada hidayah Allah. Seseorang yang diberi hidayah Allah, tanda-tandanya adalah dia risau saat azan di masjid sehingga dia melangkahkan kakinya berjamaah di masjid sholat 5 waktu. Itulah tanda-tanda hidayah kebaikan itu diberikan Allah kepada hambanya. Nah, ini saat sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dia pasti tunaikan bersama rukuk sujud mengingat Allah, bersama-sama orang kaya, orang miskin, orang sedih, orang bahagia, semua bercampur baur berjamaah di masjid. Inilah pendengar yang dirahmati Allah, umul ibadah yang sebagai sunnah Nabi sholat berjamaah di masjid. Diakui atau tidaknya nanti kita sebagai umat Muhammad tergantung amalan kita melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi, yang terutama adalah sunnah berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kita mengaku sebagai umat Muhammad harus kita buktikan, yakni menjalankan sunnah-sunnah Nabi, sunnah yang otentik tiap saat 5 kali salam sehari adalah salat berjamaah 5 waktu di masjid. Insyaallah kita nanti tidak perlu mengklaim diri sebagai sunnah Nabi, sebagai umat Muhammad, tapi kaki kita nanti akan memohonkan kepada Muhammad untuk diberi syafaat daripada tubuh manusia yang punya kaki ini. Insyaallah, amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah, jalan meniti surga adalah jalan-jalan sunnah Nabi, jalan-jalan yang ditempuh Nabi. Kalau kita mampu mengikuti jalan-jalan yang ditempuh Nabi, kalau sholat kita berjamaah di masjid, tentu itu adalah jalan-jalan surga, mengikut ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi, tidak ditambah dan tidak dikurang. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya dari sinilah kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menunaikan daripada tupoksi kita menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun amalan kita, kalau kita tidak sholat 5 waktu, maka semua akan tertolak, karena pembeda antara kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu itu sendiri, berjamaah di masjid. Mereka yang tidak ada uzur, tidak ada alasan yang kuat untuk meninggalkan sholat, maka mereka bila meninggalkan sholat adalah termasuk dihukumi sebagai murtad, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, berapa sih lama hidup kita
kita sudah usia 50 tahun. Nabi meninggal 63 tahun sehingga kita 13 tahun. Tidak lama lagi yang umur 50. Apalagi umur di atas 63 sudah dapat bonus yang sangat panjang. Ada yang umur 70, ada mau ke 80, ada yang umur 78, 79, 80 sudah bonus 17 tahun. Harus kita syukuri itu. Masalah dengan bonus usia itu kita mendapat berkah dari usia, yakni tambahan pahala dan bergugurannya dosa. Itulah keberkahan hakiki. Tambah pahala dan berguguran dosa. Itu insyaallah. Banyak di antara kita yang sudah melampaui daripada usia Nabi, kematian Nabi, yakni usia 63 tahun. Ada sampai 90 tahun melampaui usia Nabi. Itu suatu berkah kalau toh usianya berkah, yakni dari detik ke detik, dari hari ke hari, jam ke jam, senantiasa menuai pahala amalan, bukan menambah dosa. Ataupun juga kita berguguran dosa. Itulah namanya berkah. Definisi otentik dari keberkahan itu. Apalah gunanya kita dikasih umur panjang, tapi usia dan kesempatan kita senantiasa menjebak dosa neraka, naudzubillah. Lebih baik dimatikan cepat daripada tambah usia, tambah dosa nanti jadi beban nanti di akhirat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Hakikat daripada panjang usia adalah berkah. Dengan keberkahan itulah kita akan didambakan surga yang penuh nikmat, karena kita tambah pahala dan berguguran dosa. Pendengar yang dirahmati Allah. Apa sih dunia? Kita tinggalkan semua. Harta kita tinggalkan, anak istri kita tinggalkan untuk menuju ke alam kubur, alam penantian barzah. Saat nanti akan dibangkitkan di yaumil ba'ats, dari pembangkitan, yakni hari kiamat. Apa artinya semua dunia kita tinggalkan? Dunia, kekayaan, harta akan menjadi berat kita nanti di yaumil hisab. Dihisab lama sekali. Belum lagi memperoleh dari cara haram itu harta, lalu digunakan untuk cara haram, naudzubillah. Haram kuadrat, naudzubillah. Itulah dunia. Semua manusia yang normal pasti sangat pingin kepada manisnya dunia, gemerlapkan dunia, jabatan, harta, semua ingin. Itulah manusia normal. Semua manusia yang normal, yang otaknya waras, pasti cinta dunia. Itu wajar, Allah tidak melarang. Tapi jangan karena kita kecintaan kepada dunia, kita mencari dunia dengan cara yang haram, dosa. Karena saking cintanya kepada dunia, kita saling bunuh, saling sikut, saling iri, dengki. Bukannya kita cinta dunia terus kita berbuat maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, hayya 'alas shalah, tidak sholat di masjid. Gitu sudah salah. Allah tidak mengharamkan kita cinta dunia, tidak mengharamkan. Yang Allah haramkan adalah kita terlalu mencintai dunia sehingga lupa hayya 'alas shalah, sholat di masjid. Itu saja barometer. Allah tidak mengharamkan kita menikmati dunia, tapi yang Allah haramkan adalah
Kita cari dunia dengan jalan-jalan yang dosa maksiat. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah misalik. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita menjadi umat yang baik. Khairul umat, kuntum khairul umat. Ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itulah umatan wasa khairul umat. Beriman kepada Allah, iman kepada 6 rukun iman, dan kita senantiasa meminta keberkahan daripada Allah, mengharap keridhaan Allah, mengharap rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, tanpa hidayah Allah, kita akan menjadi manusia yang merugi, yakni neraka kekal abadi. Kita semua akan mati, kita semua akan menuju surga atau neraka. Pilih saja. Kalau kita beriman bertakwa, tentu masuk surga. Kalau kita banyak dosa, durjana, maksiat, tentu diseret ke neraka. Itu saja. Kita ada otak kok, dikasih akal oleh Allah. Kita dikasih akal oleh Allah, sehingga yang kita berbuat maksiat itu karena kita tidak menggunakan otak akal. Kalau kita melakukan kebaikan, berarti kita akal yang diberi hidayah Allah, hidayah kebaikan Allah. Kita tidak lama pendengar yang rahmati Allah akan meninggalkan dunia. Kita sudah umur umpama 65, sudah bonus 2 tahun. Nabi saja 63. Bapak dan ibu dikasih lebih umurnya daripada Nabi. Berarti suatu kesyukuran yang harus kita syukuri. Kesyukuran di sinilah kita gunakan untuk mencetak pahala surga, itu saja. Dan berkukuran dosa, itu saja. Keuntungan daripada umur panjang. Kadang umur panjang di atas 63, kita masih suka berbuat maksiat. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita selalu dan senantiasa, selalu zikrullah, ingat Allah, semua dari Allah. Kullu min indil, semua dari Allah. Kita kaya dari Allah, Allah memberi rezeki. Kita miskin karena Allah telah mencabut kenikmatan satu persatu kepada kita. Rambut sudah mulai mutih, pandangan sudah mulai kabur rabun, tulang-tulang sudah mulai sakit, sudah mulai gemetar. Tanda-tanda kita sudah mulai dicabut nikmat satu persatu. Makin tua makin dicabut kenikmatan kita. Gigi dicabut, ompong, mata rabun, kaki gemetaran, tulang-tulang, sendi-sendi nyeri. Ini tanda-tanda satu persatu nikmat Allah cabut daripada diri kita, dari diri kita. Karena itulah, supaya kita menyadari kita sudah tua, sudah uzur, sudah mau game over, meninggal, memasuki kubur. Kemudian kita tidak sadar-sadar, hayya 'alas shalah, dicuekin, tidak pernah ke masjid. Na'udzubillah, sementara nikmat mengalir terus. Giliran hayya 'alas shalah, kita cuekin. Kita tidak sholat di masjid.
giliran nikmat mengalir kita senang, tapi giliran hak Allah untuk disembah, yakni disucikannya selama waktu, kita enggan. Ini adalah suatu kebodohan. Kita terlalu bodoh kal an'am, adzalu, semacam binatang ternak, dan lebih sesat dari binatang ternak. Karena kita mendapat nikmat yang sangat banyak dari Allah, lalu kita lupa hak Allah untuk 5-10 menit sholat di masjid menyembah Allah. Kita lupakan, kita nihilkan. Kita tidak mampu lagi. Allah tidak mampukan kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati, kita dicabut hidayah kebaikan. Hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Kita sudah tidak lagi bisa mendengar suara azan yang bergetar. Kita masih bisa mendengar suara azan, tapi efeknya ke masjid tidak ada. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian pendengar yang rahmati Allah, semoga kita umur kita berkah dan berkah dari detik ke detik, hari ke hari, waktu ke waktu. Senantiasa kita mencetak pahala surga, dan kita senantiasa berguguran dosa. Ini yang definisi daripada keberkahan yang harus kita pahami. Banyak di antara kita bergelimang nikmat dunia, tapi kita bermaksiat ria terus, nambah dosa terus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita diberi daya Allah, niat amal, dan sampai sekarang kita tutup kibarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.